Shalom, sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita memberi waktu merenungkan firman Tuhan dengan judul Tetap Berjaga-jaga bersama dengan saya, Fanny Paendong. Injil Markus 14 ayat 37-38. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Sebelum Yesus ditangkap, dia mengajak 3 murid yang dikasihinya untuk berdoa di tempat di mana dia sering berdoa, di Taman Getsemani. Dia berharap murid-murid yang dikasihinya ini dapat menemaninya di ujung daripada akhir hidupnya. Dia berdoa di tempat itu. Dia menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa di sorga. Kata berjaga-jaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bersiap-siap, waspada, bersiap sedia, dan berhati-hati. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoalah. Berjaga-jagalah yang pertama supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena pada dasarnya daging kita itu lemah dan daging kita ingin selalu disenangkan. Dosa selalu identik dengan yang namanya keinginan daging. Injil Matius 24 ayat 42 sampai dengan 44. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu malam pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita pernah mendengar cerita 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ketika mempelai pengantin pria itu datang, hanya didapati 5 gadis bijaksana yang siap sedia menyambut kedatangannya. Sedangkan 5 gadis bodoh kehabisan minyak. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kiranya kita didapati Tuhan menjadi 5 gadis yang bijaksana. Kita siap sedia menyambut kedatangannya. Berjaga-jagalah karena Tuhan pasti datang. Hanya Bapa di sorga yang mengetahui waktunya. Setiap kita harus terus mempersiapkan hidup kita, karena Alkitab sudah memberikan tanda-tanda kedatangannya. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis diibaratkan seperti singa yang mau menerkam kita. Berjaga-jagalah karena iblis mau menjatuhkan kita. Iblis menyerang ketika iman kita lemah, ketika iman kita lalai. Kapan kita lemah, kapan kita lalai? Ketika kita mudah frustasi, patah semangat, kita kecewa, kita mulai melihat hari-hari di depan kita seperti tidak ada pengharapan, lalu kita mulai mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan jam-jam doa kita. Ingat saudara bahwa musuh kita adalah bukan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu di udara, musuh yang tidak kasat mata. Bahkan sekarang kita sedang menghadapi musuh tak kasat mata selain iblis, yaitu COVID-19. Kita tidak boleh lengah untuk menghadapinya. Itulah yang disampaikan oleh Marsikal TNI Bapak Hadi Cahyanto. Kita sedang masuk masa new normal, ada begitu banyak perubahan-perubahan. Supaya kita bisa terjaga kesehatan kita dengan keluarga, kita harus mengikutinya perubahan tersebut. Demikian dengan iman kita. Kita tidak bisa menggunakan cara-cara kita yang lama dunia. Kita harus kembali kepada cara-cara Tuhan. Hadapi dengan perisai iman dan dengan doa kepada Dia. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, dapat menuliskan pesan di kolom komentar channel ini atau melalui nomor WA 0815 8425
3725. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, tetap kuat dan terjaga. Haleluya, haleluya. Amin, amin.